Selamat pagi kucing. Sepertinya aku akan menemukan ini. I don't know why. Tapi perasaanku mengatakan aku akan menemukan ini. Ini bagus sih. Ada lebahnya. Banyak olahraga guys. guys banyak sampah juga guys. Bagus nyarinya. Kabur. Aduh. Kayaknya kan udah maruk mungkin. Jauh. Kalau lihat ini aku ingat Jogja, Malioboro, tapi di Malioboro lebih gede ya. Pedis bro, kenapa ya? I'm gonna miss this.
Satu, dua, dan tiga. Kita berjalan bersama. Nggak jelas banget. Semoga saya ingat. Yota guys, punya temen gue nih. Rasanya bangga ya punya teman yang bisnisnya bagus gitu. Alhamdulillah. Sampai nih Pantai Manakah. Ternyata ini mirip di itu ya, Madinah ya. Beli nasi kuning. Kita promo UMKM. UMKM gak sih? Saya nggak pernah masuk ke umum kalau dekat umum. Entah kenapa guys, umum di mana ya? Ya, umum yang nggak dirawat loh. Ya, saya menjijikan. Sebenarnya di arteri lebih bagus sebenarnya, tapi capek. Soalnya saya jalan kaki. Mungkin minggu depan kali ya, insya Allah. Enggak deh, enggak ya Allah. Kalau kuat ya Allah, kalau nggak kuat ya enggak. Waduh. Semoga tempat ini bisa dirawat gitu ya. Soalnya emang kayaknya nggak ada perawatan, rumput-rumputnya udah tinggi. Tapi keren ya, rumputnya itu dipaksa seberapa kuat pun untuk tidak tumbuh gitu. Ternyata dia tetap tumbuh. Di antar sela-sela semen yang rusak, sela-sela ketidakberdayaan manusia atas kesempurnaan milik kalian. Masalah ini sakit kalau kena ini. Sini kayaknya nggak ada ya. Yeay, sampai. Bersih. Dilap-lap dulu biar bersih. I love this the most. Sampahnya masih ada, tenggelam bener deh. Itu bukan manusia, itu sampah gitu.
ini dulu lah, pandang langit dulu lah. Terpasang nggak ya? Nggak tahu ini bakal kedengaran atau enggak ini. Bentar. Sallallahu Muhammad untuk seluruh makhluk alam semesta. Dan sallallahu Muhammad untuk seluruh makhluk dalam air. Ih, ada ikan zebra. Sallallahu Muhammad ikan zebra. Sallallahu Muhammad ikan hitam. Oh, ini pengunjung paling setia nih, ikan hitam sama ikan zebra nih. Ada kapal. Kalau itu kapal nelayan, semoga dapat ikan yang memberikan manfaat untuk yang memakannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada sampah. Semoga manusia segera sadar atas ketidakpeduliannya terhadap alam. Jadi memang kalau misalnya ya Allah berencana untuk menimpakan hukuman alam lah kepada umat manusia, buat saya itu mode pengingat gitu, supaya manusia sadar kalau kita itu terlalu tamak. Ketamakan kita merusak diri kita sendiri dan alam yang telah Allah ciptakan. Padahal Allah perintahkan kita jadi khalifah kan, supaya kita menjaga keberlangsungan alam ini gitu. Tapi jangankan untuk diri kita sendiri, untuk anak cucu kita pun kita nggak peduli. Akhirnya kita membuang sampah sembarangan. Membuang plastik, menciptakan plastik tanpa memberikan prosedur untuk recycle-nya. Dan ini coba tebak salah siapa? Ini secara umum ya, salah kita semua sebagai manusia. Tapi secara khusus pemerintah, karena memang tugas pemerintah untuk penyaluran ini. Kadang-kadang kalau dipikir, kalau setiap perusahaan itu bikin tong sampah sendiri untuk merek-merek mereka, itu sebenarnya lebih berat ya. Lebih bagus kalau digabung untuk satu daerah, ya kan? Dan yang urus pasti ya pemerintah lagi harusnya. Berarti ini memang kegagalan pemerintah dalam mengolah sampah. Seharusnya pengolahan sampah itu melibatkan perusahaan, karena yang salah satu yang menciptakan perusahaan ya, yang salah satu yang menciptakan sampah ya perusahaan itu sendiri. Meskipun perusahaan juga nggak mungkin menciptakan barang kalau nggak laku. Jadi ini seperti simbiosis lah. Maka di setiap pembelian barang itu konsumen seharusnya harus bayar sedikit ya, atau membayar harga untuk pengolahan sampah atau recycle. Begitu juga perusahaan. Jadi semua orang yang membeli barang itu harus mempunyai dana yang disisihkan gitu untuk recycle barang itu. Ada ikan zebra yang kecil. Kecil banget ya, beda dari ikan zebra yang biasanya. Sallallahu Muhammad ikan zebra kecil. Apakah dia anak-anaknya? Padahal bisa di sini banyak pemancing ya, kirain pada empus ditangkepin. Ternyata Allah Maha Besar. Seperti para elit global yang melakukan pembantaian, manusia tetap aja ada. Katanya mereka itu ya udah mau mengakuisisi udara. Mengakuisisi oksigen. Kan udah ada percobaannya tuh, kan udah ada beberapa perusahaan yang menjual udara dalam botol. Udara pegunungan dijual dalam botol kayaknya, kalau saya nggak salah ya. Nggak tahu itu benar atau enggak, soalnya podcast nelayan tuh. Semoga dapat ikan yang memberikan rezeki untuk yang memakannya ya. Alhamdulillah.
kemarin malam kayaknya sih membaca tentang nonton ya. Sebenarnya awalnya saya nonton gitu sebuah podcast lucu tentang eksperimen. Jadi mereka buat ruang hampa di mana bulu dan apel itu dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama, dan itu di dalam ruang hampa. Jadi oksigennya udah nggak ada di dalamnya, oksigennya dihisap seluruh jenis. Jadi pokoknya oksigennya pokoknya ruang hampa lah. Saya definisi ruang hampa itu mungkin lebih luas daripada sekedar tidak ada oksigennya. Dan ternyata bulu dan apel itu jatuh bersamaan. Katanya ini salah satu uji eksperimennya Galileo. Jadi Galilei berkata ketika bulu dan apel diikat secara bersamaan, apa yang terjadi gitu? Apakah karena bebannya bertambah sehingga dia menjadi lebih ringan atau lebih berat, sehingga dia lebih cepat atau lebih lambat? Makanya dia membuat kesimpulan bahwa massa itu bukan yang menjadi penyebab benda berat jatuh lebih duluan daripada benda ringan, tetapi hambatan udara lah yang menyebabkan benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Menarik ya. Menarik banget. Tapi saya bersyukur kalau waktu SMA guru fisikanya nggak menjelaskan seperti ini. Kalau nggak sih jadi terjun ke fisika nanti, lupa dengan Al-Quran. Itu kayak ikan ya. Kayaknya bukan ya, mungkin cuman kayu yang menyempil dan tenggelam. Tapi kalau kayu menyempil nggak mungkin tenggelam ya. Seingatku ikan terbang itu nggak sedekat ini. Tapi sudahlah. Olah. Apa ya? Kayaknya ini anak-anaknya ya kayaknya. Tapi ikan hitam juga. Ya sudahlah. Jadi ini ada di Al-Quran sebenarnya tentang batu yang jatuh karena takut dengan Allah gitu. Kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 4, tapi coba dicek kembali. Karena itu sebenarnya ayatnya kalau dijelaskan panjang sebenarnya. Panjang banget. Saya jelaskan ini saja berhubungan dengan gravitasi. Menarik soalnya. Saya juga pernah temukan ayat yang melawan teorinya itu. Bukan melawan sih. Saya lupa, yang jelas itu sesuai dengan teorinya black hole-nya orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Apa sih namanya, saya lupa. Yang cacat itu kasihan ya, sampai akhir hidupnya itu Allah masih menyisakan otak dia untuk berpikir. Tapi sampai akhir hidupnya dia nggak pernah berpikir bahwa apa yang dia teliti itu, oh iya ikan ini, ikan apa sih namanya? Tapi nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan ya? Mungkin karena itu perahu tadi ya, dia jadi kebawa sampai kemari. Ikan apa sih tuh? Nyempil ke permukaan laut. Tapi biasa kalau ikan rumahan saya lihat kalau ditebar ikan dia nyempil ke atas juga, dia ngambil makanan, ya kan? Ya sudahlah, intinya sampai hidupnya dia nggak mau berpikir tentang Allah yang menciptakan dirinya. Jadi di dalam Al-Quran itu batu itu jatuh, ada batu yang jatuh karena takut dengan Tuhannya. Sebenarnya ini membuktikan bahwa hukum yang telah Allah ciptakan pada benda itu, aturan-aturan yang telah Allah tetapkan untuk benda itu, dan benda itu melakukan aturan itu gitu, karena benda itu
sesuatu tuh takut sama Allah gitu. Jadi alam semesta ini dengan hukum-hukumnya tersendiri tunduk dan patuh karena ketakutan mereka terhadap besarnya keagungan Allah gitu. Makanya kezaliman terbesar itu menyamakan Allah dengan sesuatu yang lemah seperti gunung atau manusia. Padahal segala sesuatu yang telah Allah ciptakan seperti benda, seperti batu itu pun jatuh tersungkur dengan hukum yang telah Allah tetapkan agar dia jatuh ke bawah gitu. Menarik ya. Jadi hukum yang telah Allah ciptakan itu yang seperti itu. Jadi yang menarik itu manusia nggak akan pernah bisa menciptakan sesuatu kalau mereka nggak mengikuti hukum yang telah Allah tetapkan ini. Kayak ini kan kecil ya, kecil banget ikannya. Iya kan kecil. Lucu ya Allah. Salam Muhammad ikan kecil. Jadi hukum yang telah Allah ciptakan itu seperti itu. Berarti ini kembali ke alilah saya keempat ya. Allah nggak setara dengan siapapun, maka hukum yang telah Allah ciptakan itu adalah hukum yang telah Dia sempurnakan untuk bumi itu sendiri agar bumi itu hidup dalam aturan yang telah Allah tetapkan. Makanya manusia nggak bisa menciptakan telepon di bumi dan telepon di luar angkasa itu dengan metode yang sama, karena hukum alam yang telah Allah ciptakan di bumi dan di luar angkasa itu berbeda. Menarik ya. Tapi aneh juga ya, ternyata udara yang bisa digenggam aja nggak bisa sebenarnya. Ternyata bisa membuat benda ringan dan benda berat itu jatuh dengan keadaan yang berbeda. Bayangkan Allah yang menciptakan seperti ini, sesuatu yang hampa, yang udara yang begitu ringan gitu, bisa menciptakan perbedaan yang signifikan terhadap benda dengan masa tertentu. Masa manusia nggak takut sih dengan Allah yang punya kekuasaan seperti ini? Harusnya manusia itu takut ya. Tapi ya sudahlah. Saya sendiri masih kadang berdosa. Padahal saya harusnya sudah paham bahwa ya, semoga Allah memaafkan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin. Apalagi tentang Gaza nih. Kita melakukan dosa besar aja takut kan. Sekarang kita melakukan dosa besar dengan membiarkan pembantaian Gaza terus terjadi. Dan dampaknya itu bukan cuman ke kita semua manusia, tapi maksudnya secara ini ya, hukum sosial ya, atau aturan sosial yang mungkin terjadi. Kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri karena membiarkan pembantaian di Gaza, tapi juga di akhirat nanti lebih besar lagi. Makanya saya salah satu orang yang bersyukur kalau Allah memberikan hukuman dengan bencana alam misalnya, supaya manusia ini kembali sadar gitu bahwa kita itu berdosa gitu, karena kita membiarkan ini terjadi, membiarkan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan dalam Quran itu tidak dilaksanakan. Koruptor gak dihukum mati, kiai yang melakukan pencibilan gak dihukum rajam. Maka kita sendiri yang mendapatkan keburukannya gitu. Sekarang di Wakanda sudah berbagai macam hal terjadi. Saya ingat kemarin Bang Ferry marah-marah sebenarnya kelihatan marah gitu, ketika dia mendengar penjelasan tentang persidangan IBAM. Bayangkan sudah sevulgar itu para penegak hukum. Aduh, bukan instrumen hukum lah, kan jaksa sama hakim kan. Sudah sevulgar itu instrumen hukum di Wakanda, bro. Sampai-sampai mereka dengan vulgarnya membiarkan para penjahat gitu. Dan para penjahat ini kabur, malah orang-orang jujur yang ditangkap. Ini seakan-akan mereka mau bilang ke kita gitu,
kalian itu orang jujur mah apa ya, ikut kita aja jadi jahat aja kalian, supaya kalau semua orang jahat kan kita nggak dihukum gitu. Tapi banyak orang baik di Indonesia, orang baik yang belum sadar, buat saya belum sadar ya. Jadi orang baik ini akhirnya meskipun ditindas segala macam, padahal kan dia sebenarnya ditawarkan kebebasan kan, bahkan bisa jadi di masa depan dia ditawarkan harta sebenarnya kalau dia mau menuruti kelicikan instrumen hukum ini. Instrumen hukum, pelaku instrumen hukum ini. Tapi orang baik di Wakanda tidak mau. Dan sekarang ini bentuk penyadaran untuk semua orang baik di Wakanda gitu. Kalau kamu nggak bersatu dan melawan ini, kamu ya akan kena juga, sama seperti ini. Hikmahnya untuk kita semua ya. Jadi kesalahan terbesar yang dilakukan orang baik di Wakanda itu adalah tidak mau berperang. Kita melangkahi, kita menyebabkan kerusakan kepada diri kita sendiri sebenarnya, karena kita tidak mau memerangi kezaliman. Ketika kita tidak mau berperang memerangi kezaliman, maka keburukannya itu ke diri kita sendiri. Makanya Allah sedang perlihatkan nih ke kita, ini loh sebab akibat kamu menantang ayat-ayat saya gitu, ayat-ayat Al-Quran yang telah saya tetapkan untuk kamu saat ini, yaitu Al-Quran. Sekarang kita menentang Allah nih, kita menentang Allah dengan tidak mau memerangi kezaliman, karena kita bilang itu bukan tugas kita. Jadi kalau mereka melakukan kezaliman, bukan kewajiban kita. Bah, error ini sebenarnya kesalahan dalam memahami Al-Quran berarti. Jadi nanti ya siap-siap lah nanti. Saya para ulama di Wakanda ya, siap-siap aja nanti. Bayangkan tuh kalau iman kita ditanya gitu kan, gimana tuh, Allah sudah suruh perintahkan kamu untuk perang, terus kamu bilang bukan tugas saya berperang ya Allah, tugas tentara, tugas pemimpin, salah tentara, salah pemimpin, bukan salah saya. Waduh. Padahal apakah Allah pernah bilang dalam Al-Quran, berperanglah wahai prajurit, atau berperanglah wahai tentara saja, berperanglah wahai pemimpin saja gitu kan? Enggak. Perintah perangilah kezaliman, berperanglah di jalan Allah, itu perintah pada seluruh umat muslim, termasuk wanita, meskipun dalam bentuk support wanita. Siap-siap. Siap-siap nanti dihisab, ayo, takut kalian. Ya sudahlah, saya tertarik dengan ini ya, kalau nggak salah namanya Ustadz Rahmat Baik, dan saya dengar Ustadz Rahmat Baik menyebutkan hadis yang saya bilang Ustadz lain mengatakan itu tidak ada hadis itu di hadis-hadis sahih. Ternyata Ustadz Baik pernah menceritakan itu, jadi saya nggak ngerti. Karena buat saya Ustadz Baik juga Ustadz yang baik, dan Ustadz Palestina juga Ustadz yang baik, jadi saya nggak tahu nih. Jangan sampai kita menyebarkan hadis yang Rasulullah nggak pernah bilang ini. Takutlah kita. Jadi saya nggak tahu yang mana benar, karena dua-duanya menurut saya Ustadz yang baik. Jadi Ustadz pernah bilang salah satu mimpi imam, kayaknya imam di zaman dulu mungkin karena kalau saya nggak salah, karena mimpi itu akhirnya mereka pedagang Yaman itu pergi ke Indonesia karena mimpi itu. Karena dia bilang Rasulullah akan berperang ke tanah Syam bersama rakyat Indonesia katanya. Meskipun dibilangnya pusaka merah putih, tapi saya nggak tahu juga, wallahu alam. Tapi ini menarik ya. Sebenarnya banyak hal positif kalau bangsa Melayu itu berperang ke tanah Syam. Pertama itu membangkitkan seluruh umat muslim yang di sekitar tanah Syam gitu. Bayangkan ini orang jauh-jauh loh datang ke sini, datang ke Syam, membela tanah kita loh. Mau nggak mau mereka bangkit pasti. Yang kedua, yang lebih utama, kalau misalnya ternyata pejuang bangsa Melayu yang berperang di tanah Syam itu ternyata bukan tentara gitu. Dalam artian mereka warga biasa yang belajar tentara atau belajar ilmu perang, baru belajar ilmu perang misalnya. Jadi ini sangat membangkitkan, pasti akan membangkitkan para lelaki-lelaki yang ada di tanah Syam gitu.
Jadi kalau misalnya memang ada pejuang Syam dari rakyat sini, itu benar-benar akan jadi kebangkitan Islam yang luar biasa, karena kita jauh dari sana tapi kita mau berangkat ke sana untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya luar biasa sebenarnya, dalam artian menjadikan hukum yang sebenarnya di luar dari sesuatu batas yang telah Allah tetapkan tapi dihancurkan oleh manusia gitu. Selamat pagi. Tapi sudahlah, wallahu a'lam. Loh, ini kapal yang tadi perasaan kemana ya tadi kapal ini, saya lupa juga. Kelihatan gak ya? Ini sangat menarik. Tapi saya sudah mau pulang. Jadi semoga ini ya, semoga benar bangsa Melayu memang ada yang akan segera berangkat ke tanah Syam untuk memerangi Zionis dan mengembalikan penegakan hukum Al-Quran. Tapi menurut saya ini nggak bisa terjadi kalau pemimpin munafik di Wakanda itu belum dihancurkan. Kalau kaum munafik di Wakanda ini sudah dihancurkan atau bersamaan lah, jadi kita bagi pasukan gitu kan, pasukan ke Syam dan pasukan untuk melawan kaum munafik di Wakanda. Bagus tuh. Kayak Abu Bakar kan gitu kan, Abu Bakar radhiyallahu an. Oh, iya, saya mau jelaskan jelaskan ya kenapa kalau sudah saya mau pulang baru mau dijelaskan ya. Apakah saya harus mendapatkan informasi yang lebih biasanya gitu. Ternyata di masa depan saya pernah lupa menyampaikan sesuatu kan, udah lewat, terus ternyata nextnya dapat informasi baru gitu yang membuat argumentasinya bisa lebih kuat sebenarnya. Terus kalau cantik banget ikannya, ikan zebranya. Aneh banget ya, manusia nggak takut sama Allah yang bisa menciptakan ikan yang kulitnya tuh ada putihnya, ada hitamnya, selang-seling lagi. Kalau hitamnya misalnya hitam dulu terus putih gitu kan, siapa tahu mungkin ada sesuatu akhirnya hitamnya dulu. Tapi ini selang-seling bro, bayangin ya, selang-seling hitam putihnya, kok bisa? Genetik, entahlah apakah ini genetik ya, mungkin bisa dikatakan genetik. Ini kan keren banget asli ya, mustahil banget gitu manusia nggak percaya Tuhan itu ada, manusia nggak takut sama Allah yang menciptakan ini. Selang-seling loh ini hitam putih ini ikan zebra. Mau menjelaskan bagaimana nih? Udah pasti genetik. Alasan satunya kita bilang ya genetik. Ya udah pasti Allah gitu. Pasti Allah lagi gitu. Allah yang Maha Kuasa. Bahkan kalau hitam dulu terus putih misalnya disebabkan karena metode alam misalnya ya. Jadi ada metode alam yang misalnya menciptakan ikan itu belakangnya putih, depannya hitam. Tapi hukum alam tersebut itu pun yang ciptakan kan Allah juga kan. Makanya Allah ciptakan batu yang jatuh karena takut dengan Tuhan. Jadi hukum-hukum yang terjadi dalam ini memang terjadi karena bentuk ketakutan alam itu sendiri terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk dia. Makanya kebebasan manusia untuk memilih sesuatu, untuk melakukan sesuatu pada suatu waktu itu apa ya, seperti kewajiban yang amanah yang telah Allah tetapkan gitu. Dan mungkin amanah inilah yang Allah jelaskan pada ayat itu ya. Ayat itu surah, kalau nggak salah ayat terakhir surah An-Naba. Tapi mungkin kita jelaskan lain waktu ya. Untuk Syiah Sunni mungkin saya bahas lebih lanjut mungkin di video berikutnya. Yang jelas ketika
umat Islam bertengkar Syiah Sunni, itulah tujuan Dajjal. Jadi kalau kalian bertengkar, weh Dajjal happy tuh, itu tujuan saya, supaya kalian bertengkar. Tapi bukan berarti saya mengakui Syiah ya, bukan. Dalam artian Syiah yang menghina sahabat Rasulullah. Saya mencintai sahabat Rasulullah. Jadi dengar orang yang menghina-hina sahabat Rasulullah, saya juga jengkel. Jadi ya sudahlah, yang jelas tujuan Dajjal menciptakan itu untuk membuat kita bertengkar gitu. Tapi nantilah mungkin saya jelaskan lebih lanjut. Apakah ini kenapa sih tidak menyebutkan satu alasan itu, ya Allah. Tapi ya sudahlah. Wallahu a'lam. Saya lupa untuk selawat kepada burung. Mari kita bersama-sama bersalawat. Wahai burung, untuk Rasulullah sallallahu Muhammad. Wahai burung-burung. Oh, itu ikan zebra. Ikan zebra nggak sih? Kayaknya bukan ya. Tahu lah, untuk ikan kecil. Kayaknya ini ikan yang berhasil lari gitu dari tangkapan nelayan tadi. Tangkapan nelayan. Ada masjid di sana. Saya penasaran itu masjid apa sih sebenarnya? Kayaknya masjid gubernur mungkin itu ya. Wallahu a'lam.